يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Apa yang salah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Telah disebutkan dalam video sebelumnya bahwa kaum Salafi dan Wahabi memiliki moto kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang utama yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa saja yang menjadikan keduanya sebagai pedoman, maka ia telah berpegang kepada ajaran Islam yang murni dan berarti ia selamat dari kesesatan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang sedemikian itu kepada umatnya? Sampai di sini mungkin banyak orang bertanya, mengapa Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyerukan hal sebagus dan seideal itu dianggap sesat oleh para ulama di zamannya? Mengapa pula paham Salafi dan Wahabi yang merujuk semua ajarannya kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap menyimpang bahkan divonis sesat? Rasanya hanya orang gila yang berani menyatakan begitu. Tetapi mari kita perhatikan permasalahan ini satu demi satu, agar terlihat sumber masalah yang ada pada sikap yang terlihat sangat ideal tersebut. 1. Prinsip kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah benar secara teoritis dan sangat ideal bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Tetapi yang harus diperhatikan adalah apa yang benar secara teoritis belum tentu benar secara praktis. Menimbang kapasitas dan kapabilitas, kemampuan tiap orang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah sangat berbeda-beda. Maka bisa dipastikan, kesimpulan pemahaman terhadap Al-Quran atau Sunnah yang dihasilkan oleh seorang alim yang menguasai bahasa Arab dan segala ilmu yang menyangkut perangkat penafsiran atau ijtihad akan jauh berbeda dengan kesimpulan pemahaman yang dihasilkan oleh orang awam yang mengandalkan buku-buku terjemah Al-Quran atau Sunnah. Itulah kenapa di zaman ini banyak sekali bermunculan aliran sesat. Jawabannya, tentu karena masing-masing mereka berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka berupaya mengkajinya dengan kemampuan dan kapasitasnya sendiri. Bisa dibayangkan dan telah terbukti hasilnya. Kesesatan yang dihasilkan oleh Yusman Roy, mantan petinju yang merintis sholat dengan bacaan yang diterjemah. Ahmad Musadek, mantan pengurus PBSI yang pernah mengaku nabi. Lia Eden, mantan perangkai bunga kering yang mengaku mendapat wahyu dari Jibril. Agus Imam Solihin, orang awam yang mengaku Tuhan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan kesesatan mereka itu lebih dari sebab kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka merasa benar dengan caranya sendiri. Pada kaum Salafi dan Wahabi, kesalahpahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu pun banyak terjadi. Bahkan di kalangan mereka sendiri pun terjadi perbedaan pemahaman terhadap dalil. Dan yang terbesar adalah kesalahpahaman mereka terhadap dalil-dalil tentang bid'ah. 2. Al-Quran dan Sunnah sudah dibahas dan dikaji oleh para ulama terdahulu yang memiliki keahlian yang sangat mumpuni untuk melakukan hal itu. Sebut saja ulama mazhab yang 4, para mufassirin, ulama tafsir, muhaddisin, ulama hadis, fuqaha, ulama fikih, ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mutasawwifin, ulama tasawuf atau akhlak. Hasilnya telah ditulis beribu-ribu jilid kitab dalam rangka menjelaskan kandungan Al-Quran dan Sunnah secara gamblang dan terperinci, sebagai wujud kasih sayang mereka terhadap umat yang hidup di kemudian hari. Karya-karya besar itu merupakan pemahaman para ulama yang disebut di dalam Al-Quran sebagai
ahlu dzikr, yang kemudian disampaikan kepada umat Islam secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara berantai sampai saat ini, adalah sebuah keteledoran besar jika upaya orang belakangan dalam memahami Islam dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dilakukan tanpa merujuk pemahaman para ulama tersebut. Itulah yang dibudayakan oleh sebagian kaum Salafi dan Wahabi. Saya ulangi, itulah yang dibudayakan oleh sebagian kaum Salafi dan Wahabi. Dan yang menjadi pangkal penyimpangan paham Salafi dan Wahabi sesungguhnya adalah karena mereka memutus mata rantai amanah keilmuan mayoritas ulama dengan membatasi keabsahan sumber rujukan agama hanya sampai pada ulama salaf yang hidup sampai abad ke-3 Hijriah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, hidup di abad ke-8 Hijriah, dan para pengikutnya. Bayangkan berapa banyak ulama yang dicampakkan dan berapa banyak kitab-kitab yang dianggap sampah yang ada di antara abad ke-3 hingga abad ke-8 Hijriah. Lebih parahnya lagi, dengan rantai yang terputus jauh, Ibnu Taimiyah dan kaum Salafi dan Wahabi pengikutnya seolah memproklamirkan diri sebagai pembawa ajaran ulama salaf yang murni. Padahal yang mereka sampaikan hanyalah pemahaman mereka sendiri setelah merujuk langsung pendapat-pendapat ulama salaf. Bukankah yang lebih mengerti tentang pendapat ulama salaf adalah murid-murid mereka? Dan bukankah para murid ulama salaf itu kemudian menyampaikannya kepada murid-murid mereka lagi, dan hal itu terus berlanjut secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik lisan maupun tulisan? Bijaksanakah Ibnu Taimiyah dan pengikutnya ketika pemahaman agama dari ulama salaf yang sudah terpelihara dari abad ke abad itu tiba di hadapan mereka di abad mana mereka hidup, lalu mereka campakkan sebagai tanda tidak percaya? Mereka lebih memilih untuk memahaminya langsung dari para ulama salaf tersebut. Sungguh, ini bukan saja tidak bijaksana, tetapi juga keteledoran besar, bila tidak ingin disebut kebodohan. Jadi kaum Salafi dan Wahabi bukan cuma menggaungkan moto kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung, tetapi juga kembali kepada pendapat para ulama salaf secara langsung dengan cara dan pemahaman sendiri. Mereka bagikan orang yang ingin menghitung buah di atas pohon yang rindang tanpa memanjat, bagaikan orang yang mengamati matahari atau bulan dari bayangannya di permukaan air. 3. Para ulama telah menghidangkan penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah di dalam kitab-kitab mereka kepada umat sebagai sebuah hasil jadi. Para ulama itu bukan saja telah memberi kemudahan kepada umat untuk dapat memahami agama dengan baik tanpa proses pengkajian atau penelitian yang rumit, tetapi juga telah menyediakan jalan keselamatan bagi umat agar terhindar dari pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sangat mungkin terjadi jika mereka lakukan pengkajian tanpa bekal yang mumpuni seperti yang dimiliki para ulama tersebut. Boleh dibilang, kemampuan yang dimiliki para ulama itu tak mungkin lagi bisa dicapai oleh orang setelahnya, terlebih di zaman ini, menimbang masa hidup mereka yang masih dekat dengan masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang tidak mungkin terulang. Belum lagi keunggulan hafalan, penguasaan berbagai bidang ilmu, lingkungan yang soleh, wara', kehati-hatian, keikhlasan, keberkahan, dan lain sebagainya. Pendek kata, para ulama seakan-akan telah menghidangkan makanan siap saji yang siap disantap oleh umat tanpa repot-repot meracik atau memasaknya terlebih dahulu. Sebab para ulama tahu bahwa kemampuan meracik atau memasak itu tidak dimiliki setiap orang. Saat kaum Salafi dan Wahabi mengajak umat untuk tidak menikmati hidangan para ulama dan mengalihkan mereka untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dalih pemurnian agama dari pencemaran pendapat manusia atau ulama yang tidak memiliki otoritas untuk menetapkan syariat,
berarti sama saja dengan menyuruh orang lapar untuk membuang hidangan yang siap disantapnya, lalu menyuruhnya menanam padi. Seandainya tidak demikian, mereka mengelabui umat dengan cara menyembunyikan figur ulama mayoritas yang mereka anggap telah mencemarkan agama, lalu menampilkan dan mempromosikan segelintir sosok ulama, salafi dan wahabi beserta karya-karya mereka, serta mengarahkan umat agar hanya mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari mereka saja dengan slogan pemurnian agama. Sesungguhnya, pencemaran yang dilakukan para ulama yang soleh dan ikhlas itu adalah upaya yang luar biasa untuk melindungi umat dari kesesatan. Sedangkan pemurnian yang dilakukan oleh kaum salafi dan wahabi adalah penodaan terhadap ijtihad para ulama dan pencemaran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan pencemaran terbesar yang dilakukan oleh kaum salafi dan wahabi terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah saat mereka mengharamkan begitu banyak perkara yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Saat mereka menyebutkan secara terperinci amalan-amalan yang mereka vonis sebagai bid'ah, sesat atas nama Allah dan Rasulullah SAW. Padahal Allah tidak pernah menyebutkannya di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tidak pernah menyatakannya di dalam sunnahnya. Dari uraian tersebut, nyatalah bahwa orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu belum tentu dapat dianggap benar, dan bahwa para ulama yang telah menulis ribuan jilid kitab tidak mengutarakan pendapat menurut hawa nafsu mereka. Amat ironis bila karya-karya para ulama yang jelas-jelas lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah itu dituduh oleh kaum salafi dan wahabi sebagai kumpulan pendapat manusia yang tidak berdasar pada dalil. Sementara kaum salafi dan wahabi sendiri yang jelas-jelas hanya memahami dalil secara harfiah atau tekstual, dengan sombongnya menyatakan diri sebagai orang yang paling sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah.